Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala di Musalla Al-Muhajirin, di salah satu tempat yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di salah satu taman surga Allah Subhanahu wa taala, dan di sebuah tempat yang mana tempat ini adalah tempat terkumpulnya banyak sekali faktor-faktor yang menjadi sebab istiqomahnya kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang paling besar adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah akan sampai kepada seseorang tentu dengan sebab-sebab. Dan sebab yang paling utama seseorang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah karena al-ilmu. Karena penghalang utama seseorang mendapat hidayah adalah al-jahlu. Sebagaimana dalam kitab As-Sawarifu Anil Haq, pemaling-pemaling, penghalang-penghalang hidayah, nomor satu, yang pertama, yang paling utama adalah al-jahlu, karena kebodohan. Maksudnya kebodohan dalam perkara agama. Maka banyak orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah, sebab utamanya karena kebodohan dalam urusan agama. Sebaliknya, hidayah Allah berikan dengan sebab seseorang mau belajar, seseorang mau bertafaquh fiddin, memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ilmu adalah cahaya. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim pernah menyatakan bahwa al-ilmu hayatun wa nurun.
Ilmu itu adalah kehidupan dan cahaya. Jadi seolah-olah kita ini sedang dalam sebuah perjalanan yang sangat jauh, panjang, dipenuhi dengan rintangan, dipenuhi dengan jebakan, dan kalau perjalanan ini tanpa lampu, maka sangat gelap. Dan lampu itu adalah ilmu din, ilmu agama ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita berjalan di kegelapan, lalu membawa lampu, itu saja masih kadang-kadang terpeleset. Kita berjalan di kegelapan, bawa lampu, masih kadang-kadang terperosok. Atau bisa jadi juga kadang belok sedikit ke kanan, belok ke kiri sedikit, padahal bawa lampu. Apalagi kadang-kadang lampunya itu meredup. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita berjalan saja membawa cahaya, membawa ilmu, kadang-kadang terpeleset, kadang-kadang juga terperosok, maka bagaimana kalau kita berjalan di kegelapan tanpa lampu? Jadi dengan kata lain, ini sebenarnya bisa menjadi sanggahan kepada orang-orang yang menyalahkan ilmu karena gara-gara perbuatan orang yang berilmu. Menyalahkan ilmu gara-gara perbuatan orang yang sudah berilmu. Sebenarnya yang melakukan kesalahan, yang terpeleset, terperosok, itu adalah orang yang berilmu. Tidak menutup kemungkinan. Tapi kadang-kadang yang disalahkan ilmunya. Contohnya orang mengatakan, percuma ngaji, percuma punya ilmu, kalau masih berbohong misalkan. Percuma berilmu, percuma ngaji, kalau bayar hutang sulit, misalkan begitu. Maka ini hati-hati Bapak Ibu jamaah sekalian, seolah-olah tidak ada gunanya ngaji, seolah-olah tidak ada gunanya ilmu. Maka bila orang yang sudah berilmu kadang-kadang tergelincir, kadang-kadang terpeleset, terperosok, apalagi yang tidak berilmu. Jadi kalau ada masalah-masalah yang terjadi dan itu ditimbulkan oleh saudara-saudara kita yang sudah ngaji, kita jangan terbawa menyalahkan ilmu. Justru kalau orang-orang itu tidak berilmu, di dunia awam itu lebih parah lagi. Sehingga kalau ada, bukan saya membenarkan kita yang sudah ngaji ketika berbuat salah, bukan maksud. Kita membandingkannya adalah orang yang sudah berilmu, orang yang sudah ngaji saja masih melakukan kesalahan, bagaimana dengan yang tidak mengerti ilmu sama sekali. Sehingga ini jangan sampai membuat kita menjadi lemah, menjadi loyo, futur, percuma ngaji. Nah, hati-hati Bapak Ibu jamaah sekalian. Karena sekali lagi, ilmu agama adalah cahaya yang menerangi perjalanan kita, yang kadang walaupun punya lampu, kadang-kadang ya ada terplesetnya, ada tergelincirnya. Alhamdulillah kalau tergelincir ada yang mengingatkan. Ya. Yang berat adalah ketika tergelincir diingatkan ngeyel. Nah, ini bahaya walaupun sudah berilmu. Terpeleset ditolong tapi tidak mau ditolong dengan alasan sampean tidak faknya menolong saya yang terpeleset. Ini berbahaya Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi sebagai mukadimah, mari Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lebih semangat bersama-sama belajar. Karena ilmu ini adalah cahaya yang menerangi perjalanan kita. Mudah-mudahan perjalanan kita yang panjang, berliku, penuh jebakan ini bisa kita lewati dan kita lalui sampai kepada tujuan, yaitu masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita di tempat ini. Dan ini merupakan pertemuan pertama saya dengan Bapak Ibu di Musala Al-Mujirin. Pertemuan dalam rangka kajian, di mana saya diberi amanah untuk membacakan kitab, dan kita semuanya menyimak serta mempelajarinya.
Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya, memberikan pertolongan, kemudahan untuk bisa memahami kitab yang akan kita bahas, dan semoga diberi kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Kitab yang saya pilih yaitu berjudul Syarhul Aqidatil Wasithiyah. Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan saya memilih kitab syarahnya adalah syarah dari penulisnya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengenalkan tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mana pada saat beliau hidup maupun sudah wafatnya selalu dipenuhi dengan hujatan, bahkan fitnah-fitnah yang sangat keji. Beliau pernah dipenjara sampai 7 kali semasa hidupnya. Dan dari kasus-kasus yang terjadi, mayoritas itu karena perbedaan pandangan beliau dengan kebanyakan dari para ulama atau masyarakat waktu itu, dan juga berseberangan dengan pemahaman pihak ulil amri, pemerintah pada saat itu. Jadi dari 7 kali penjara yang beliau jalani, maka mayoritas perkaranya adalah berseberangan. Bukan karena kasus pidana. Ya. Sebagai contoh, penjara atau di penjaranya beliau yang pertama kali, karena beliau melaporkan seorang Nasrani yang menghina Rasulullah SAW. Melaporkan kepada gubernur setempat, dan dari laporan ini akhirnya viral, mungkin bahasa sekarang, sehingga masyarakat Islam marah, sehingga orang yang menghina Rasulullah itu dihakimi, dilempari. Nah, akhirnya tapi yang disalahkan adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dianggap sebagai provokator begitu. Sehingga beliau ditangkap. Ini salah satu contoh. Dan penjara-penjara lainnya karena beliau diantaranya menjelaskan tentang arasnya Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan pemahaman kebanyakan ulama setempat, terutama di wilayah Mesir waktu itu. Termasuk juga beliau menjelaskan tentang tawasul kepada kuburan Rasulullah SAW. Dan ini semua adalah akidah Ahlus Sunnah yang beliau bela, namun karena banyak yang memusuhi beliau, terutama dari kalangan Sufi dan juga Ahlul Bid'ah, maka akibat yang beliau dapatkan diantaranya adalah penjara yang sampai 7 kali beliau jalani. Bahkan beliau wafat juga di dalam penjara yang ke-7, yaitu di penjara Damaskus, Syria, yang disaksikan langsung wafatnya oleh murid beliau, yaitu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Yang mana jenazah beliau diiringi oleh kurang lebih 100.000 kaum laki-laki dan 15.000 yang melayat wanita pada saat itu. Nah, ini sekilas saja dari kehidupan beliau. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, semasa beliau hidup, beliau begitu syarat dengan ujian, terutama permusuhan dari orang-orang yang tidak sejalan dengan beliau. Dan luar biasanya, hingga detik ini beliau masih difitnah, dihujat, ya, diremehkan dan direndahkan. Kita bisa melihat, ya subhanallah ya, di sosial media, terutama di Facebook, para ahlul bid'ah betul-betul mereka gencarnya luar biasa, ya, menyuarakan bahwa ya kita, terutama kita yang disebut Wahabi oleh mereka, Salafi Wahabi, mereka katakan bahwa Salafi Wahabi itu mengikuti akidahnya Ibnu Taimiyah yang dikategorikan sebagai orang yang melakukan tajsim. Dan kelompoknya disebut mujassimah, yaitu memfisikkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang sampai taraf bahwa orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi Wahabi itu
kufur karena menyamakan Allah dengan makhluknya. Wah, ini luar biasa banyaknya. Di banyak channel, di banyak akun, luar biasa. Video-video yang menghujat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dikatakan bahwa beliau dan para pengikutnya adalah kaum mujassimah yang menjisimkan, memfisikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu fitnah yang sangat keji. Ya. Nah, insya Allah nanti secara bertahap akan kita bahas, karena kitab Al-Aqidah Wasithiyah sebenarnya kitab yang 70% kurang lebih, ya, saya perhitungan kurang lebih 70% itu justru membahas tentang asma wa sifat, asma dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kalau kita mau merunut sejarahnya, beliau ini justru salah satu kebanggaan kaum muslimin. Sampai para ulama menyebut beliau dengan habrul Islam, ya, semacam kebanggaan pahlawan Islam. Bahkan gelar yang disematkan beliau, kalau kita mendengar kata Syekhul Islam, berarti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Syekh itu mungkin bahasa kitanya, secara bahasa kan Syekh artinya tua, maksud senior. Ya. Orang yang sangat mendalam ilmunya dalam Islam. Nah, dan beliau, salah satu anugerah yang Allah berikan kepada beliau adalah kecerdasan yang jauh di atas rata-rata. Di usia belasan tahun, tepatnya usia 17 tahun, beliau sudah menjadi seorang mufti, pemberi fatwa. Insyaallah, ya. Karena beliau lahir di Turki, ya. Nanti akan kita bahas detailnya di mukadimah insyaallah. Beliau kelahiran Turki, namun baru usia balita sudah dibawa oleh ayah beliau ke Syria karena mengungsi dalam peristiwa penyerangan pasukan Mongol ke negeri Islam, terutama ke Baghdad di Irak. Sehingga beliau pun kena imbasnya dan harus mengungsi. Dan beliau belajar pertama kali kepada ayah dan kakek beliau yang memang keduanya adalah ulama besar. Dan usia belasan tahun beliau sudah memberikan fatwa-fatwa tentang keagamaan. Ini sekilas saja, nanti akan kita sebutkan di sini beberapa kutipan dari pensyarahnya, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali ada yang bertanya, sebenarnya akidah wasithiyah itu maksudnya bagaimana, ya? Kita mendengar kata wasit itu artinya kan penengah, sebagaimana dipakai juga dalam bahasa Indonesia. Kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 143, Allah berfirman, Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Dan demikianlah kami jadikan kalian kaum muslimin sebagai umat yang pertengahan, berada di tengah-tengah. Dan para ulama menjelaskan bahwa Islam berada di tengah-tengah dari semua akidah yang ada di dunia di luar Islam. Dan Ahlus Sunnah sebagai kelompok pertengahan di antara kelompok-kelompok Ahlul Bid'ah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau di kancah dunia, Islam itu ajarannya berada di tengah-tengah. Ini sering saya kutip ya sebagai contoh, bagaimana sikap Islam terhadap Nabi Isa alaihi salam. Maka Islam dalam akidahnya pertengahan di antara Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi begitu merendahkan, menghina Nabi Isa alaihi salam dengan mengatakan beliau adalah anak zina. Sementara orang-orang Nasrani meninggikan beliau melebihi batasnya sebagai manusia, sehingga menempatkan beliau pada posisi Tuhan atau anak Tuhan. Ya, satu agama merendahkan, menghina, yang lainnya meninggikan dengan secara berlebih-lebihan atau gulu istilahnya. Maka Islam
menyampaikan ajarannya berada di tengah-tengah di antara Yahudi dan Nasrani terkait masalah Isa ibnu Maryam. Bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, manusia biasa, akan tetapi beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau digelari sebagai kalimatullah dan juga ruhullah. Jadi sebenarnya Islam meninggikan sekali namun tidak sampai menempatkan pada posisi sebagai Tuhan. Di tengah-tengah. Kemudian dalam masalah lain contohnya berkaitan dengan sistem-sistem yang ada di dunia ini. Kita lihat ada dua sistem yang sangat saling bertolak belakang antara sosialis dengan kapitalis atau komunis dengan kapitalis. Orang-orang sosialis secara umum memiliki akidah bahwa harta itu milik bersama, walaupun pada akhirnya nanti dikuasai oleh penguasa. Ya. Jadi tidak boleh ada yang kaya dan miskin, semua harus sama. Ya, harus sama rata. Walaupun nanti endingnya adalah dikuasai oleh penguasa setempat. Sementara kapitalis justru ada gap antara si kaya dan si miskin yang sangat jauh. Orang-orang kapitalis itu orang-orang yang luar biasa penguasaannya terhadap harta, bahkan cenderung ya, dalam ajarannya adalah memonopoli. Seolah-olah dia harus kaya sendiri, dia harus yang paling unggul, yang lainnya nggak boleh sama sekali. Nah, kebalikan dari yang sosialis. Maka Islam berada di tengah-tengah. Islam mengakui kepemilikan harta, silakan ini kaya, yang ini tidak kaya. Islam memperbolehkan, tidak harus dibagi rata. Tapi juga yang kaya harus menunaikan kewajibannya berbagi dengan fakir miskin, saling membantu. Nah, sangat indah, di tengah-tengah. Ini contoh kecil saja. Maka Islam berada di tengah-tengah di antara pemahaman dan sistem-sistem yang ada di dunia. Dan ahlus sunnah di antara ahlul bid'ah di luar ahlus sunnah berada di tengah-tengah. Sebagai contoh, akidah Khawarij dengan Murji'ah. Orang-orang Khawarij memiliki akidah bahwa pelaku dosa besar adalah kafir keluar Islam, sementara Murji'ah justru mentolerir bahwa orang yang taat maupun berdosa, termasuk dosa besar, imannya tidak berubah. Artinya dosa besar tidak ngefek terhadap keimanan seseorang. Subhanallah. Yang Khawarij justru ekstrim, pelaku dosa besar, kafir keluar Islam. Sementara Murji'ah mengatakan tidak mempengaruhi iman seseorang walaupun dia berdosa besar. Ahlus sunnah di tengah-tengah. Bahwa orang yang berdosa besar adalah orang yang fasik. Itu orang yang keluar dari ketaatan tapi dia masih muslim. Contoh saja begitu. Nah, kitab ini berjudul, walaupun ini syarahnya ya, judulnya yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Aqidatul Wasithiyah. Akidah pertengahan, yang dimaksud adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kitab ini membahas tentang akidahnya kaum pertengahan, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun nanti yang kita bahas didominasi oleh pembahasan tentang sifat-sifat Allah terutama. Ini gambaran tentang nama kitab ya. Jangan sampai kan kita ngaji kitab tapi tidak paham judulnya saja, kita tidak paham. Jadi gambarannya, kesimpulannya adalah kitab ini membahas tentang akidahnya Ahlus Sunnah yang diistilahkan oleh Syekhul Islam dengan Al-Wasithiyah, kelompok pertengahan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, yang terakhir dalam mukadimah ini yang perlu saya sampaikan bahwa saya mohon izin kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, sebenarnya kitab ini adalah kitab yang kategori tipis. Bahkan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah itu sebenarnya termasuk kategori kitab mukhtasar, ya, ringkasan. Dan pensyarah pun sebenarnya dalam kitab ini tidak terlalu panjang lebar sehingga ya tebalnya kurang lebih sekian. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, saya minta izin untuk mengemas kajian ini tidak saya bacakan per baris satu persatu. Saya coba untuk merangkum beberapa poin penting,
tetap saya bacakan ya poin-poin penting tersebut. Ya, mudah-mudahan dengan demikian esensi dan inti materi ini tersampaikan mudah-mudahan dengan cara yang termudah, bisa dipahami. Ya, sehingga tidak terlalu bertele-tele dan kita kadang-kadang akhirnya tidak paham apa yang dibahas. Kalau mungkin di pondok, kita enak ya bisa bahkan perkata istilahnya begitu ya. Saya membayangkan kalau kitab sekian saja dibahas perkata, mungkin setiap pertemuan dapat satu paragraf aja belum tentu gitu ya. Nanti saya mencoba berusaha, mudah-mudahan Allah mudahkan, mengambil poin-poin inti tapi tidak keluar dari kitab ini dan insya Allah tetap akan dibacakan poin-poin inti tersebut. Sehingga mudah-mudahan yang paling pokok adalah bisa dipahami dan bisa diamalkan. Terutama Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita ngaji kitab fikih contohnya ya, mungkin membahas bab toharoh misalkannya. Setelah kita ngaji, kita bisa langsung aplikasi. Oh, caranya wudu sesuai contoh Rasulullah itu seperti yang dikaji tadi. Caranya sholat, ya misalkan. Lalu kita belajar juga tentang bab, misalkan tentang kajian kitab tentang akhlak, tentang adab, misalkan Sahihul Adabil Mufrad Imam Bukhari. Kita praktekkan. Nah, tetapi ini yang harus jadi bahan pemikiran kita, perenungan kita. Apakah selama ini saya dan Bapak Ibu yang ngaji kitab-kitab akidah, kitab tauhid, terus bagaimana mempraktekannya? Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin ada yang sudah mengkaji kitab syarah yang paling sederhana, misalkan ya kitab syarah Ushulus Tsalatsah misalkan. Atau mungkin yang lebih awal dikaji biasanya kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Nah, selama ini yang ini berdasarkan pengamatan saya pribadi, selama ini kalau ngaji kitab fikih, orang langsung paham, oh prakteknya begini. Ngaji kitab akhlak, langsung dipraktekkan akhlak. Tapi kalau ditanya, panjenengan ngaji kitab tauhid, terus prakteknya bagaimana? Padahal ilmu untuk diamalkan. Apakah kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah ini hanya kumpulan teori-teori saja? Kita hanya tahu, sifat Allah itu, tauhid itu dibagi misalkan 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat. Kadang-kadang hanya sekedar teori. Oh, Allah itu punya nama ini, sifat ini, selesai di situ. Nah, kita akan coba Bapak Ibu jamaah sekalian lebih mudah-mudahan lebih mendalam lagi. Sebenarnya bagaimana aplikasi dari kajian-kajian tentang tauhid, tentang akidah ini dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dulu para sahabat itu sampai memiliki sifat tawakal yang sangat luar biasa. Dan tawakal adalah puncak dari tauhid. Bagaimana ketika peristiwa perang Hamra'ul Asad, ketika kaum muslimin secara fisik sangat lemah pasca perang Uhud, kemudian digertak, diancam oleh Abu Sufyan dengan pasukannya, tapi dengan santainya Rasulullah dan para sahabat mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita sangat sering, bahkan sering membaca lafaz ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah penolong kami. Dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Hanya itu saja. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sekalian, dengan segala keterbatasan saya, nanti kita insya Allah akan kaji kitab ini yang lebih dominan membahas tentang sifat-sifat Allah dan bagaimana menyanggah orang-orang yang menyimpang terkait masalah sifat-sifat Allah, lalu juga bagaimana aplikasi dari apa yang kita kaji tentang sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini mungkin mukadimah dari saya. Kita lanjut, mulai membuka lembaran pertama dari kitab ini setelah ditulis judul. Di sini tertera ada mukaddimah dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin yang beliau tulis pada tanggal 27 bulan 3 tahun 1415. Berarti berapa tahun yang lalu, Pak? Sekarang 1400 berapa, Pak? 45, nggih?
Berarti 30 tahun yang lalu. Oke. Tanggal 27 bulan 3, berarti Rabiul Awal. Ya. 27 Rabiul Awal tahun 1415. 30 tahun yang lalu. Apakah waktu itu kita sudah ngaji atau belum ya? 30 tahun yang lalu. Ya, Masya Allah ya. Masya Allah ini luar biasa, saya sangat tertarik dengan, ya walaupun sangat sedikit mungkin kitab yang saya baca yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, namun satu hal yang cukup menarik adalah bahasa yang beliau gunakan di beberapa kitab beliau adalah bahasa yang sederhana dan juga sangat mudah dipahami. Dan ini sejalan persis mirip dengan guru beliau, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Juga begitu, dalam penulisan kitab beliau, rata-rata bahasanya itu sederhana, mudah dipahami. Simple. Ini salah satu kelebihan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, di muqaddimah, di sini tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatut Taba'atus Tsaniyah. Ini muqaddimah cetakan kedua beliau. Dia mengawalinya sebagaimana kita memuji Allah ya, yang sangat populer ya, sering kita baca dan dibaca oleh para khatib maupun para penceramah. Dia menulis yang sama, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ini tidak perlu terjemahkan dan dijabarkan ya. Insyaallah Bapak Ibu saya yakin sudah paham dan mengerti apa yang ditulis oleh beliau. Amma ba'd, faqad manallahu ta'ala alaina bi syarhil aqidatil wasitiyyati allati allafaha Syekhul Islam Ibn Taimiyah fi aqidati ahli sunnah wal jama'ati taqriran ala talabati alladhina darasuha alaina fil masjid. Wa min ajli hirsihim ala hifdhi taqriri qamu bitasjilihi summa tafrighihi kitabatu min asrati tasjil. Ini sudah adzan ya, saya bacakan dulu sedikit. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita dengan adanya kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Di mana kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang saya garis bawahi ada kalimat taqriran 'ala thalabatil ladzina darasuha 'alaina fil masjid. Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi sebenarnya ini saya jelaskan dulu, ada kalimat takriron. Takrir secara bahasa dari kata qarrara yuqarriru takriron. Secara bahasa takrir adalah penetapan ya, penguatan ya, pengambilan keputusan ya, persetujuan, ini secara bahasa ya. Jadi seperti kita mengenal tentang definisi sunnah Nabi, tentang sunnah Nabi itu termasuk sunnah itu adalah sunnah takririyah. Jadi bisa sunnah itu berupa qauliyah, yaitu sunnah Rasulullah yang berupa ucapan Rasulullah. Ketika Rasulullah rawi hadis mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, berarti sunnah atau hadis itu berupa qauliyah. Kemudian yang kedua fi'liyah, yaitu perbuatan Rasulullah SAW yang disaksikan oleh para sahabat. Nah yang ketiga takririyah, diamnya Rasulullah sebagai tanda setuju, ya bentuk setujuannya Rasulullah terhadap perbuatan para sahabat, diistilahkan takririyah. Nah kata takrir secara asal adalah persetujuan, ya pengambilan keputusan, penetapan secara bahasa. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa kitab ini sebagai takrir, ini perlu kita jelaskan dulu.
takrir dalam dunia perkitaban, bahasa saya begitu ya. Takrir dalam dunia penulisan kitab sebenarnya adalah level keempat dari sebuah kitab. Jadi begini, ini adzan dulu atau saya jelaskan sedikit aja Pak, minta izin sedikit supaya nggak putus. Ketika seorang ulama menulis sebuah kitab, tulisan pertama itu disebut matan biasanya, diistilahkan matan. Nah, kemudian matan ini sudah jadi sebuah kitab, maka ulama setelahnya atau orang lain, ulama lain yang menjabarkan, menjelaskan kitab tersebut, maka menulisnya kitab sebagai syarah atau syarhun ya, syarah. Penjabaran dari kitab utama yang ditulis pertama kali namanya syarah. Nah, ternyata syarah ini dijelaskan lagi oleh ulama lainnya atau ulama di zaman berikutnya setelahnya, maka disebut hasyiyah. Istilah saja. Dan hasyiyah ini dijabarkan lagi namanya takrir. Jadi levelnya sudah berapa itu ya? 4. Masya Allah. Luar biasa ya. Bahkan ada yang sampai 5. Maka sebenarnya kitab aslinya adalah yaitu Al-Aqidatul Wasithiyah. Ini berupa matan tulisannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan kitab itu adalah kitab yang sangat singkat sebenarnya. Kemudian ada ulama-ulama yang mensyarahnya di kemudian hari sampai pada taraf yang disyarahnya sampai 3 kali. Nah, yang keempat ini setelah matan, syarah, hasyiyah, kemudian takrir. Ya. Dan sebuah kitab kalau sudah ada takrirnya itu menunjukkan betapa bernilainya kitab tersebut. Kenapa disebut bernilai? Para ulama setelahnya sangat antusias untuk menggali lebih dalam lagi kitab tersebut. Bahkan biasanya takrir ini ada tambahan-tambahan, di antaranya mungkin di sana ada takhrij hadisnya, ya, menjabarkan tentang status hadisnya seperti apa. Kadang ada kritik kepada ulama sebelumnya yang menulis kitab, syarahnya sebelumnya ada tambahan. Jadi semakin lengkap begitu. Nah, maka kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, sebenarnya saya mengajarkan syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah di masjid, ya di masjid. Kemudian para santri, para mahasiswa itu merekam, mereka ada yang merekam, ada yang mencatat. Nah, maka penjelasan syarah itu dicatat, direkam oleh para santri, para mahasiswa. Dan setelah itu dikumpulkan kembali lalu dibukukan. Jadilah kitab ini, begitu. Jadi ada gambaran nggak Bapak? Jadi Syekh Utsaimin itu sebenarnya sedang membacakan syarah atau hasyiyah kitab ini, kemudian dicatat oleh para mahasiswa, para santrinya, dan dikumpulkan. Ada yang dicatat biasa, ada yang direkam, mungkin sebagainya di video, karena sudah ya, ada video jelas ya. Saya pernah lihat videonya Syekh Utsaimin ketika mengisi acara para pemuda dalam acara pramuka. Oh, baru tahu wajahnya seperti ini. Jadi direkam, ada rekaman, ada videonya, kemudian catatan, kemudian dikumpulkan kembali, kemudian ditulis jadi sebuah kitab ini. Nah, dan kata beliau bahwa sebenarnya kitab ini bukan kitab syarah yang sengaja beliau tulis secara khusus, secara bebas. Beliau ingin mensyarah kitab ini, beliau tulis enggak. Jadi dari kajian beliau, dari kitab sebelumnya syarahnya, kemudian dicatat orang lain, para santrinya, dan dikumpulkan jadi kitab ini. Insyaallah. Jadi sebuah kitab tidak melulu, kadang-kadang ya, tidak melulu tulisan seorang ulama, ada kalanya kumpulan dari materi yang disampaikan. Hanya saja yang disampaikan beliau tentang kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Ya. Ada gambaran ya Pak ya dari kitab ini, Syekh Utsaimin menjabarkan kembali tentang kitab tersebut. Ini karena memang masih muqaddimah sehingga masih belum fokus kepada tema tentunya Bapak Ibu jamaah sekalian, memang harus sabar ya kita dalam membahas sebuah kitab. Setidaknya kita punya fokus di sini ketika membaca muqaddimah sebuah kitab, ibarat membaca judul sebuah cerita, sehingga dengan judul itu kita sudah sedikit banyak ada ancer-ancer begitu ya. Ini pentingnya sebuah muqaddimah supaya lebih mengikat ya, nantinya apa yang akan dibahas dalam kitab ini.
tidak keluar dari apa yang dibahas dalam kitab ini. Sehingga ini memang saya kira cukup penting walaupun secara sekilas. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, mukadimah dari Syekh Al-Utsaimin sebenarnya sangat singkat ya, hanya beberapa kata yang beliau sampaikan. Namun pada poinnya adalah bahwa kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini beliau jadikan sebuah kitab berdasarkan dari hasil penyampaian materi tentang kitab tersebut yang kemudian akhirnya direkam, ditulis, lalu dikumpulkan menjadi sebuah kitab ini. Dan juga sebagian kitab bahkan ada yang sebenarnya itu adalah sebuah skripsi, bisa juga disertasi atau tesis dan lain-lainnya. Ini macam-macam latar belakang sebuah kitab itu muncul. Nah, ini mukadimah dari Syekh Utsaimin pada cetakan yang kedua. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya ini mukadimah yang terdahulu, ini juga sekilas saja saya sampaikan. Mukadimah yang terdahulu dari Syekh Utsaimin karena tadi adalah mukadimah dari cetakan kedua ya. Nah, berarti ada mukadimah cetakan yang pertama yang sebelumnya yang jauh lebih panjang. Dan tetap dicantumkan dalam kitab ini sampai berapa halaman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 halaman. Mukadimah beliau 12 halaman. Saya mencoba untuk mengambil beberapa poin dari mukadimah ini. Yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, simple mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa innahu hadzal kitabul ladzi yusamma al-aqidatul wasithiyatu allafahu habrul ummati fi zamanihi Abul Abbas Syekhul Islam. Jadi kitab ini diberi nama Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis, sebenarnya kalau kalimat allafa ini terjemahan bebasnya harusnya adalah ya mengarang ya, tapi kadang-kadang ada orang salah paham karena dikira mengarang itu hanya berbohong, ya ngarang-ngarang cerita gitu ya. Namun sebenarnya dalam dunia tulis-menulis maksudnya karangan itu adalah tulisan begitu ya, bukan maksudnya berbohong, ngarang cerita, bukan. Karena biasa menggunakan kata allafa yu'allifu ya, bukan kata kataba yaktubu gitu, menulis, tapi biasa populer dengan kata allafa yu'allifu ta'lif, dan penulisnya sebut mu'allif begitu ya. Nah, maka terjemahan yang paling pas sebenarnya dikarang atau mengarang ya. Allafahu habrul ummati fi zamanihi Abul Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nama lengkap beliau, ya ini gelar atau kunyahnya beliau adalah Abul Abbas. Abul Abbas Syekhul Islam. Ya. Silakan saya dan panjenengan bisa memberikan kunyah juga dengan kata Abu ya. Walaupun kadang-kadang jadi perolok-olokan oleh mereka yang tidak suka dengan kita ya. Saya pernah sampai dikata-katain, wah ini pokoknya cirinya Wahabi itu biasanya abu-abu gitu ya. Ya tidak pedulilah, ini disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kunyah beliau Abul Abbas Syekhul Islam. Nah, nama beliau adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam Ibnu Taimiyah Al-Harrani rahimahullah. Jadi nama beliau Syekhul Islam itu adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Dikasih nama Al-Harrani karena beliau lahir di kota Harran, yaitu di Turki. Jadi beliau ulama yang sangat luar biasa, tidak harus selalu dari Saudi ya, ternyata beliau juga dari Turki. Sebagaimana ulama-ulama kondang lainnya termasuk Imam Bukhari dan lain-lain ya, tidak harus selalu dari Jaziratul Arab atau dari Saudi Arabia. Beliau orang Turki dari kota Harran, sehingga disebut di sini Ibnu Taimiyah Al-Harrani rahimahullah, dan beliau wafat pada tahun
728 Hijriyah. 728 Hijriyah. Lahirnya 661 Hijriyah. 661 Hijriyah sampai 728. Hitung berapa tahun usianya? 728 dikurangi 611. Nah, ini bertepatan dengan tahun kelahiran beliau yaitu 1263. 1263. Ini betul banyak, buka lagi Pak supaya nggak lupa. Kalau dikonversikan ke Masehi 1263 Hijriah. Ada yang ingat kelahirannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Tahun berapa? Ancer-ancer saja mungkin supaya nggak ngantuk ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena ini perlu saya sampaikan bahwa orang ketika benci sekali dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai mereka mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah seorang Wahabi. Pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini agak lucu ini ya. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lahir kalau dikonversikan Masehi biar gampang yaitu 1263. 1263. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahirnya 1703. Ada selisih berapa ya? Berapa? 400 tahun ya, 4 abad lah, 4 sampai 5 abad. Lebih duluan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Anggaplah dibulatkan ya 5 abad ya, 400-an lebih, 400 tahun lebih dahulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, tapi orang yang tidak senang membabi buta, menuduh pokoknya orang yang menyerang mereka terkait masalah, mungkin masalah terutama masalah asma wa sifat, masalah ziarah kubur, masalah ya seputar bid'ah, karena saking jengkelnya, tidak sukanya akhirnya mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu seorang Wahabi, pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, unik sekali ya, ada orang yang lahir 5 abad sebelumnya ngikutin orang yang belum lahir gitu ya. Ini tentu bisa terbantahkan. Salah satunya dengan data-data kelahiran kedua ulama besar ini. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini hanya dicatat oleh Syekh Utsaimin wafatnya beliau tahun 728 Hijriah. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Wa hadzal kitabu kitabun mukhtasarun yusamma al-aqidatul wasitiyatu allafahu Syekhul Islam li'annahu hadara ilaihi rajulun min qudatin wasitin. Syaka ilaihi makanan nasu yu'anunahu minal madhahibil munharifati fima yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatih. Fakataba hadhil aqidati allati ta'udu zabadatan li'aqidati ahli sunnah wal jamaah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, sebenarnya yang melatar belakangi ditulisnya kitab Al-Aqidah Wasithiyah itu sebenarnya, Syekh Utsaimin mengatakan, kitab ini adalah kitab mukhtasar. Jadi sebenarnya kitab yang ringkas. Dan diberi judul Al-Aqidatul Wasithiyatu yang ditulis oleh Syekhul Islam karena ada seseorang yang datang kepada beliau mengadu ya tentang orang-orang yang memiliki madhab al-munharifah. Madhahibul munharifah itu adalah kelompok-kelompok sesat, ya madhab-madhab yang sesat tentang yang berkaitan dengan asma Allah dan sifatnya. Nah, jadi saya bahasakan dengan bahasa saya supaya mudah. Jadi latar belakang ditulisnya kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah sebenarnya ditulis oleh Syekhul Islam dengan singkat sekali, disebut mukhtasar karena singkat. Sebenarnya gara-gara ada orang yang mengadu kepada beliau terkait orang-orang yang sesat dalam masalah asma wa sifat. Muncul kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah asma wa sifat. Kemudian
butuh jawaban dan penjelasan dari beliau, sehingga beliau nulis dengan cepat, singkat. Kitab ini sebenarnya termasuk bagian kitab yang tipis. Bagaimana para ulama menyebutkan kehebatannya Syekhul Islam, ya, beliau menulis kutab, ya kitab, kalau bahasa kita mungkin buku saku, itu sehari semalam itu bisa sampai 4 kitab beliau. Dalam sehari semalam, Syekhul Islam karena saking cerdas dan dalam ilmunya, sehari semalam bisa menulis 4 kitab. Para ulama mengabadikan betapa hebatnya beliau dalam kitab-kitab mereka, bahwa beliau seorang ulama yang menulis lebih dari 500 kitab dalam hidupnya beliau. Beliau berumur 65 tahun, ya, dan mulai memberikan fatwa di usia 17, namun kitab yang beliau tulis sebanyak lebih dari 500 kitab. Yang paling terkenal diantaranya adalah Majmu' Fatawa. Saya pernah melihat kitabnya tapi nggak punya kitabnya dan belum pernah mempelajarinya. Lihat kitabnya saja harus ketenggengan gitu ya Allah. Pernah lihat di perpustakaan Al-Furqon di Gresik, dari dulu sering berkunjung ke sana. Lihat ada 35 jilid kalau tidak salah. Majmu' Fatawa, ya, 35 jilid, satu lemari penuh gitu, dan itu pun tebal-tebal ya, tiap jilidnya. Itu satu kitab. Ya, subhanallah, luar biasa. Padahal beliau menulis lebih dari 500 kitab. Ya. Dan kita tahu bahwa para ulama yang aktif di lapangan, ya, maksud saya aktif di lapangan ini memang ada di antara para ulama yang memang memfokuskan diri dalam belajar dan mengajar dan menulis kitab, ada. Tapi juga ada ulama-ulama yang memang mengkombinasikan antara belajar, mengajar dan juga terjun di lapangan. Termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Beliau adalah salah satu ulama, sebenarnya ulama lapangan. Apa yang dimaksud lapangan itu? Beliau beberapa kali memimpin perang, beliau sebagai panglimanya, melawan pasukan Tartar, Mongol. Dan beberapa kali ketika pasukan Islam dipimpin oleh beliau, mendapatkan kemenangan yang gemilang. Kita tahu bahwa perang ini membutuhkan waktu yang panjang, bisa jadi ya. Butuh dari mulai awal sampai berakhirnya perang itu sangat menguras tenaga di lapangan pastinya. Termasuk juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau kita lihat kitab-kitab beliau, itu kitab-kitab yang tipis. Ya, kita lihat kitab Tauhid, Kasyfus Syubhat fi Tauhid, contohnya itu ya. Kemudian Ushulus Salasah, itu kitab-kitab tipis. Nah, tapi Ibnu Taimiyah bisa menulis kitab-kitab yang cukup tebal ketika beliau berada di penjara. Nah, bedanya itu. Beliau di penjara sampai 7 kali, dan itu kesempatan emas untuk menulis kitab. Bahkan di penjara yang ke-7, yang terakhir, kertas dan juga alat tulisnya dirampas oleh penjaga penjaranya supaya beliau tidak menulis. Selain nulis kitab, beliau juga nulis surat-surat untuk teman-teman beliau. Nah, dan saat itu dirampas. Dan apa yang beliau lakukan ketika dirampas, beliau tetap menulis dengan arang. Ya, tidak tahu dapatnya dari mana. Arang kan gampang ya. Sampai nulis pakai arang. Luar biasa ini. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, sebenarnya kitab Al-Aqidah Wasithiyah itu kitab mukhtasar, ya, ringkas, rangkuman, namun justru di antara kelebihan kitab-kitab yang ringkas itu adalah isinya adalah bahasa sekarang nih ya, isinya daging tok lah bahasanya gitu ya, kalau bahasa sekarang istilahnya. Biasanya begitu. Kitab-kitab yang ringkas itu para ulama besar justru isinya sangat padat. Poin-poin yang sangat luar biasa. Nah, ini pun akan kita rasakan ketika kita mengkaji kitab-kitab para ulama tersebut, isinya simpel, padat. Makanya butuh di situ juga syarah, hasyiyah atau takrir untuk menjelaskan kitab-kitab mereka. Nah, ini sekilas latar belakang ditulisnya kitab Al-Aqidah Wasithiyah. Sebagaimana ini penjelasan dari Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Dan kitab ini adalah membahas tentang akidah Ahlus Sunnah, ya, yang berkaitan dengan perkara-perkara yang menjadi perdebatan manusia, ya,
Di dalamnya juga terkandung pembahasan tentang masalah-masalah bid'ah. Ya, ini penjelasan dari Syekh Utsaimin. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, Syekh Utsaimin menyatakan di sini bahwa wa qabla an nabda'al kalami ala hadhihi risalati al-'azimati nuhibbu an nubayyina anna jami'a risalatir rusuli min awalihim Nuhin alaihi salam ila akhirih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya, kulluha tad'u ila tauhid. Dan sebelum saya memulai pembicaraan ya, dengan risalah yang agung ini, maksud katanya Syekh Utsaimin, sebelum saya membahas kitab Al-Aqidah Wasithiyah ini, saya atau kami bahasa di sini, kami sangat senang untuk menjelaskan bahwa seluruh risalah para rasul dari yang paling awal yaitu Nabi Nuh alaihissalam sampai yang paling akhir ya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, kulliha tad'u ila tauhid, seluruhnya semuanya mengajak kepada tauhid. Jadi kata Syekh Utsaimin, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang kitab ini, kitab yang luar biasa ini, saya sangat senang kalau saya menjelaskan bahwasanya risalah para rasul itu dari yang awal sampai yang akhir, Nabi Nuh sampai Rasulullah Muhammad SAW, mereka mengajak kepada tauhid. Nah, ini yang agak panjang pembahasan ini, sebenarnya sudah sering kita kaji, mungkin saya tidak terlalu memperpanjang yang ini. Beliau di sini membahas tentang dakwah para nabi dan rasul adalah kepada tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam yang pertama dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Surat Al-Anbiya ayat 25. Qala Allah taala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan tidaklah kami mengutus ya seorang pun rasul sebelum engkau wahai Muhammad, tidaklah kami mengutus seorang pun dari rasul sebelum engkau Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku. Maka beribadalah kepadaku. Ini dalam surat Al-Anbiya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, rasul atau nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyampaikan tauhid. Sama, ajaran yang disampaikan adalah tauhid. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, dan dakwahnya berisi ani'budullaha wajtanibut taghut. Ajakan dakwahnya adalah hendaklah kalian hanya beribadah kepada Allah dan jauhi taghut. At-taghut adalah ma'ubida min dunillah, apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu beliau menjelaskan tentang pembagian tauhid. Ini saya kira tidak perlu dibahas lagi Pak ya. Memang penting ya, tapi sudah sering, jadi saya lompati pembahasan tentang pembagian akidah. Jadi pesan yang ingin disampaikan oleh Syekh Utsaimin intinya adalah menunjukkan betapa pentingnya pembahasan tentang tauhid, karena itu adalah dakwah seluruh nabi dan rasul. Dan sebagai catatan bahwa tidak ada satupun umat kecuali Allah kirim utus kepada mereka seorang rasul yang mengajarkan tentang tauhid. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, tauhid yang sejatinya adalah fitrah dari setiap Bani Adam yang dirusak oleh faktor eksternal yang bernama syirik, maka itu semua dikembalikan oleh para nabi dan rasul supaya kembali kepada fitrahnya. Jadi gambarannya bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan bertauhid. Bagaimana
Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menjelaskan bahwa selama kurun 1000 tahun Nabi Adam dan anak keturunannya itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas menjelaskan selama 10 generasi pertama umat manusia, Bani Adam, semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barulah di zaman Nabi Nuh alaihissalam munculnya kesyirikan pertama kali di atas muka bumi ini. Sehingga tauhid adalah sesuatu yang sebenarnya yang dibawa oleh manusia sejak lahir dan itu rusak dengan faktor dari luar yang bernama syirik. Dengan kata lain, syirik adalah faktor dari luar yang masuk ke dalam diri manusia. Nah, maka para nabi dan rasul berusaha mengembalikan serta memperjelas tentang tauhid itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada pertanyaan, kalau memang kita ini bertauhid sejak lahir, terus kapan komitmen kita bahwa kita ini bertauhid? Rasanya kita nggak ingat kapan sih kita pernah berjanji di hadapan Allah kalau kita ini bertauhid. Ya. Maka sebenarnya di alam ruh kita sudah pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bertanya, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka ruh kita menjawab, "Qalu bala syahidna." Ya, wahai Tuhan kami bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb kami, Engkau adalah Tuhan kami. Nah, pertanyaannya adalah, kayaknya saya nggak ingat kapan saya pernah ditanya Allah begitu. Ini di alam ruh, Bapak Ibu jamaah sekalian. Maka untuk menjawab hal ini, jawabannya mudah, bahwa jangankan di alam ruh, saat kita sudah lahir ke dunia saja, waktu kita kecil, kita nggak ingat apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Ya. Terutama mungkin di usia di bawah 3 tahun atau 4 tahun, di bawah 3 atau 2 tahun lah gitu. Coba panjenengan ingat-ingat saat usia 2 tahun ngapain saja. Mungkin baru ingat usia 4 atau 5, ada sebagian yang ingat. Tapi kalau usia di bawah itu, maka kalau di dunia saja kita sudah lahir ke dunia, ada waktu di mana kita tidak ingat apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan, apalagi itu sebelumnya lagi di alam ruh. Tapi Allah menginformasikan bahwa kita sudah secara fitrah mengakui bahwa Allah itu sembahan kita satu-satunya. Namun dirusak setelah seseorang itu lahir ke dunia dan dipengaruhi oleh lingkungan terutama orang tuanya. Makanya Rasulullah menyatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu bertauhid. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya, yuhawwidanihi, ayunassiranihi, ayumajjisani. Kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi, dan juga lingkungan sekitarnya. Nah, maka para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya, seraya juga dilengkapi dengan syariat, aturan-aturan dalam kehidupan ini. Ini gambaran yang dijelaskan Syekh Utsaimin yang akhirnya dijabarkan tentang pembagian tauhid yang saya lompati. Bapak Ibu jamaah sekalian, biasanya sampai jam berapa, Pak? Cukup ya, ini masih pemanasan jadi agak ngalor ngidul. Ya, harus sabar dulu Pak ya. Kita sabar, insya Allah nanti kalau sudah masuk ke pembahasan lebih fokus. Bahkan mungkin bisa jadi satu kajian, walaupun kaji kitab, satu bab, atau mungkin satu pembahasan bisa jadi satu tema begitu ya. Sehingga lebih mudah untuk dipahami. Jadi malam ini kita baru sekedar mengambil poin-poin inti dari Muqaddimah Syekh Utsaimin di cetakan kedua, kemudian Muqaddimah di cetakan pertama. Nah, nanti masih ada Muqaddimah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, nanti kita ini bahas tidak masalah karena Muqaddimah dari Ibnu Taimiyah ini sangat singkat dan ini disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi insya Allah saya cukupkan untuk pembahasan pada malam hari ini pada Muqaddimah Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Mungkin saya rangkum supaya tidak lupa dan supaya tidak lepas. Di Muqaddimah yang kedua, cetakan kedua yang terbaru, dan itu sudah 30 tahun yang lalu,
Intinya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa kitab ini adalah sebuah takrir, yaitu syarah dan syarah dari matan. Jadi level keempat. Setelah matan ada syarah, hasyiah, kemudian takrir. Jadi, dan itu pun dari kajian beliau di masjid. Saya tidak tahu di sini disebutkan di masjid mana. Beliau di Madinah ya ngajarnya ya. Mungkin bisa jadi di Masjid Nabawi. Tapi beliau tidak menyebutkan hanya di masjid begitu ya. Jadi kajian beliau tentang akidah al-wasitiyah ini disampaikan di masjid, lalu direkam, dicatat oleh para santri, para mahasiswa, lalu dikumpulkan dan dijadikan sebuah kitab yaitu Syarah Al-Aqidah Wasitiyah. Ini mukadimah yang kedua. Dan mukadimah yang pertama, cetakan pertama, beliau menyampaikan sekilas tentang kunyah dan nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian juga latar belakang kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah ini ditulis karena apa? Itu karena pengaduan dari murid-murid beliau dengan adanya kelompok-kelompok orang yang menyimpang dan sesat terkait masalah asma wa sifat. Sehingga akhirnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab yang sangat ringkas yang diberi judul Al-Aqidatul Wasitiyah. Nah, dan di mukadimah ini beliau menyebutkan tentang misi utama para nabi dan rasul dalam dakwah mereka, yaitu dakwah kepada tauhid, lalu membagi tauhid menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit saja dapat gambaran tentang apa yang sebenarnya akan kita kaji selanjutnya dalam kitab ini, dan mudah-mudahan Allah menolong kita untuk diberikan kelancaran dan kemudahan dalam memahami agamanya, terutama yang berkaitan tentang akidah wasitiyah, yaitu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila ada salah ucap dan salah sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.